Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vika Nanda Nur Alvinuro di KKN TV 15. 5, 4, 3, 2, 1. Open your mind. Kali ini di samping saya sudah kedatangan tamu spesial, yakni Ibu Ketua PKK Desa Karangsono. Selamat pagi Ibu Hajah Sulistiatuti SE. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kan ada kata-kata tak kenal maka tak sayang gitu. Monggo jenengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulistiatuti. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Sehari-hari Ibu biasa dipanggil nopo nggih? Biar lebih eco. Bu Hajalis gitu. Oh, Bu Hajalis. Baiklah, itu tadi perkenalan singkat kita bersama Ibu Ketua atau biasa disapa dengan Ibu Lis. Tapi saderenge nggih Bu, kula niki badhe manggil jenengan napa nggih biar lebih eco ketika podcast. Oleh satersa kula nggih. Nggih, baiklah. Saya penasaran Ibu, kan Desa Karangsono ini terkenal dengan istilah yang desa mandiri ya Bu ya, untuk Desa Karangsono ini. Pasti di sana juga ada peran dari organisasi-organisasi yang begitu banyak, salah satunya PKK. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kali ini kita akan mempertanyakan Ibu, apa sih PKK itu sendiri Bu? Monggo. Terima kasih Mbak ya. PKK itu kepanjangan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Ini merupakan suatu organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan sebagai mitra kerja pemerintah untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Berarti di sini peran PKK sudah sangat jelas ya Bu ya, sangat krusial untuk mendukung peran kebijakan-kebijakan pemerintah di dalamnya. Jadi itu teman-teman, pengertian atau penjelasan singkat tentang PKK itu sendiri. Kita juga penasaran dong, pasti Ibu Haja ini punya peran sendiri sebagai Ketua PKK. Nah, untuk itu sebenarnya tugas khusus dari Ketua PKK niku napa nggih? Monggo jenengan jelaskan. Yang pertama itu menyusun rencana kerja PKK sesuai dengan hasil rakor PPPKK Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, PKK RW, PKK RT, dan Dasawisma sesuai dengan jadwal atau keputusan yang telah disepakati, memberikan motivasi, bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat khususnya keluarga untuk bisa mewujudkan, meningkatkan kesejahteraan keluarga secara optimal, memberikan bimbingan, penyuluhan apa arti dan fungsi daripada pelaksanaan 10 program PKK, memberikan support, memberikan arahan ataupun sosialisasi yang ada di 10 program pokok PKK yang telah ditetapkan, memberikan laporan kegiatan kepada Ketua DPPKK Kecamatan melalui tembusan kepada pembina TPPKK di desa, melaksanakan tertib administrasi, melaksanakan koordinasi konsultasi dengan pembina TPPKK di desa. Ternyata banyak sekali ya tugas Ibu PKK, tidak sesederhana kelihatannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebagai generasi muda wajib mendukung salah satu kegiatan dari Ibu PKK, pasti membutuhkan peran kita semua untuk bisa mensukseskan program-program tersebut ya Bu. Terus peran Ketua PKK yang begitu banyak, jadi desa ini banyak kegiatan. Nah,
Desa Karangsono ini juga terkenal loh Bu dengan kegiatan-kegiatannya yang masif, yang mandiri, yang banyak sekali. Nah untuk itu saya itu pengen tahu Bu, program kerja apa saja yang sudah terlaksana sampai saat ini dari kepengurusan PKK tahun ini. Untuk program kerja untuk saat ini Mbak ya, selama 2 tahun ini karena masa pandemi kami hanya melaksanakan pertemuan rutin ya seperti biasanya. Pengajian itu tetap karena itu rutinitas, tapi kami juga sebelum pandemi itu sudah melaksanakan dari kita memberdayakan ibu-ibu PKK sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan keluarga. Kita latih mulai pelatihan burdil, ulang, ya, terus pembuatan tisu, pembuatan hantaran lamaran, pembuatan kue kering, ya, termasuk praktek hias, itu salah satunya. Terus di sini yang diunggulkan di Desa Karangsono ini produk UKM Mbak ya. Jadi di sini itu ada 49 UKM di Desa Karangsono yang memproduksi mamin dan non mamin. Kalau mamin seperti mamin itu ya sudah seperti keripik, kopi, sari matoa, jamu dan sejenisnya. Kalau untuk non mamin itu seperti kerajinan sandal, bunga-bunga hias, terus kita juga tampilkan dengan dari daur ulang sampah Mbak ya. Itu karena kita juga harus peduli dengan lingkungan, bahwa kalau kita tidak peduli sampah, bagaimana ke depan, masa depan anak cucu kita dengan adanya kalau sampah pada saat ini tidak kita tanggulangi. Jadi unggulan insya Allah ke depan ini Desa Karangsono ini jadi desa UKM insya Allah. Mohon doa restunya. Apa yang menjadi cita-cita dari warga Desa Karangsono bisa terlaksana sebagai desa berdaya. Amin. Ternyata sebelum saya tanyakan, Ibu sudah mempunyai telepati nih dengan saya. Apa maksudnya? Karena tadi saya baru mau menanyakan tentang program-program unggulan. Ternyata sudah Ibu Lis jawab dengan begitu baik, dengan begitu banyak sekali pemaparan. Dan ternyata di sini ada 49 UKM loh. Ya Allah, itu banyak sekali loh Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk pendirian desa mandiri itu, PKK pasti mendorong penuh ya Bu ya. Tentunya Mbak, kan PKK sebagai mitra kerja dari Bapak Kepala Desa, ya, otomatis apapun yang menjadi program tetap kita dukung, karena kita satu paket, satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, hebatnya lagi PKK Karangsono ini mendukung loh tentang kepedulian lingkungan. Buktinya tadi salah dijelaskan bahwasanya ada produk-produk dari daur ulang sampah Bu. Nah, ini tidak itu saja Mbak. Di sini juga ibu-ibunya itu antusias untuk pemanfaatan pekarangan dalam penanaman sayur mayur, toga, tanaman obat keluarga ya Mbak ya. Nanti ada kader yang bisa mungkin nanti bisa memaparkan apa sih toga itu dan manfaatnya. Nanti bisa Mbak bisa ikuti apa yang menjadi kegiatan PKK selama ini, bukan hanya kita kegiatan formal saja ya Bu ya. Jadi komplek lah kalau PKK itu. Memberdayakan keluarga juga, ekonomi mandiri juga, peduli lingkungan juga. Ya Allah, pemanfaatan daur ulang sampah untuk
pupuk toga juga. Jadi di sini peran PKK itu sangat krusial ya teman-teman ya, bukan hanya sekedar mendampingi kebijakan-kebijakan pemerintah yang turun di masyarakat, tapi kita juga memberdayakan ekologi masyarakat itu sendiri. Nah, dari semua itu Bu, pasti dong ada hambatannya. Kira-kira hambatan yang seperti apa nih Bu? Kalau hambatan yang selama ini ya masih kurangnya pemahaman masyarakat betapa arti pentingnya program-program yang dilaksanakan oleh PKK karena sangat simpel dan kompleks. Yang kedua itu kurangnya biaya operasional apalagi pada masa pandemi ini Mbak, semua biaya yang difokuskan untuk PKK dialihkan untuk pemberian bantuan sosial ya Bu ya. Jadi kita melaksanakan yang itu sesuai dengan keinginan kami, ya memang kami keadaan apapun tetap diupayakan untuk diwujudkan ya Bu ya. Jadi tidak hanya kita yang terdampak dengan situasi pandemi, tapi semua elemen dan organisasi masyarakat juga terdampak. Tapi di PKK Karangsono ini pasti mempunyai upaya-upaya untuk pemberdayaan secara mandiri dong teman-teman. Jadi kita harus dukung ya Bu ya. Sementara ini banyak dari swadaya Mbak. Kalau memang kita harus mengeluarkan biaya yang agak besar itu swadaya. Jadi ibu-ibu sendiri yang mengupayakannya Bu. Masya Allah, keren sekali. Nah, dari hambatan-hambatan yang disampaikan jenengan selaku ketua PKK atau bersama ibu-ibu yang lain dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, ya nopo? Selama ini kan dalam menggerakkan ibu-ibu itu kan memang gak semudah membalikkan tangan ya Mbak ya. Kalau kita ingin ibu-ibu bisa bunuh, bisa ikut kegiatan PKK, yang pertama kami laksanakan yaitu menetapkan kepengurusan PKK desa, kelompok PKK dusun, kelompok PKK RW, kelompok PKK RW kerjasama. Melalui surat keputusan Bapak Kepala Desa selaku pemimpin. Terus kita juga melaksanakan membuat arisan, membuat arisan dalam pertemuan rutin setiap bulan untuk merangsang ibu-ibu bisa hadir dalam setiap pertemuan rutin. Terus selain itu kita membuat arisan untuk ibu-ibu supaya setiap bulan bisa hadir di pertemuan rutin. Terus memberikan suatu biaya seperti rangsangan atau memberikan door prize pada kegiatan tertentu kepada kader atau ibu-ibu anggota PKK supaya bisa lebih aktif dan bisa hadir pada pertemuan-pertemuan yang diadakan tim penggerak PKK. Terus membuat grup di WA untuk kader, untuk pengurus TPPKK, untuk memudahkan informasi yang akan saya sampaikan meskipun tidak melalui pertemuan. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, di PKK Desa Karangsono ini diadakan koordinator di tiap wilayahnya ya Bu ya, ada di dusun, di masing-masing RW, RT, itu semua ada. Jadi dan bukan itu saja, di WA group juga ada ya Bu ya. Jadi tinggal kita bagaimana yang mau bergerak dan berdampak secara langsung di dalam organisasi tersebut. Nah, setelah upaya-upaya tersebut ya Bu ya, saya itu sering banget loh Bu dari dulu dengar Pokja. Nah, saya itu kepikiran Pokja itu apa, dan saya sendiri belum tahu Bu sebenarnya Pokja itu apa. Nah,
di sini Ibu diperkenankan untuk membagi ilmu dong dengan saya tentang Pokja itu apa. Terima kasih Mbak. Pokja ya itu suatu bagian dari BPKK. Sesuai ketentuan peraturan Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Kepres nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dalam pelaksanaan gerakan ini itu ada Pokja sebagai pelaksana 10 program pokok PKK. Apa sih Pokja itu? Yaitu kelompok kerja. Pokja itu kelompok kerja. Dalam PKK itu terbagi 4 kelompok Pokja ya, yang membidangi yang Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3 ya. Dalam 10 program pokok PKK itu yang pertama penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kedua gotong royong, yang ketiga sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, terus pengembangan kehidupan berkoperasi, kesehatan, kebersihan lingkungan hidup, perencanaan sehat. Tak urut tak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Bu, karena ini kan pure jawaban Ibu sendiri. Salah satunya dalam pelaksanaan kerja Pokja ini masing-masing ada bidang yang dilaksanakan, yang ditangani nih. Untuk Pokja 1 ini membidangi penghayatan dan pengamalan Pancasila yang pertama, yang kedua gotong royong. Untuk Pokja 2 ini membidangi pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Untuk Pokja 3 ini membidangi sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Untuk Pokja 4 ini membidangi kesehatan, kebersihan lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Itu Mbak. Ternyata Pokja itu nggak sesederhana namanya ya. Pokja kelompok kerja, namun di sana banyak sub kegiatan yang harus dilakukan guna membina masyarakatnya, desanya. Jadi kita itu nggak bisa meremehkan ibu-ibu PKK teman-teman. Ibu-ibu PKK juga punya power yang seimbang dengan pemerintah desa itu sendiri. Karena tanpa ibu PKK apalah itu desa nggih Bu nggih. Karena ibu PKK di sini bertanggung jawab untuk keberdayaan dari masyarakatnya, baik secara emosional, sosial, culture, juga intuisinya juga ada ya Bu ya. Masya Allah sekali kegiatan ibu-ibu PKK itulah. Nanti Ibu, harapan Ibu ke depannya? Harapan saya, harapan kami selaku ketua tim penggerak PKK ya, masyarakat lebih bisa memahami apa arti pentingnya program-program yang ada di PKK. Semoga dari kepengurusan PKK Desa Karangsono beserta anggota bisa eksis dan inovatif dalam memberdayakan ibu-ibu dan memajukan Desa Karangsono. Dan semoga apa yang kami laksanakan di kegiatan PKK Desa Karangsono ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu, khususnya keluarga-keluarga, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Itu Mbak. Di sini sudah disampaikan harapan Bu Lurah ke depannya untuk penerus generasi PKK selanjutnya lebih bisa menghasilkan, dan masyarakatnya yang belum terjun secara kepengurusan juga diharapkan untuk terlibat langsung ya Bu.
Baik, jadi kita sayangnya udah sampai penghujung acara nih Bu. Pesan-kesan Ibu selama menjadi ketua PKK baik suka duka, monggo Bu bisa disampaikan barangkali buat kenang-kenangan. Suka duka, sukanya gini Mbak ya, saya sebagai pendamping Bapak Kepala Desa, sebagai mitra, kewajiban saya untuk memberdayakan ibu-ibu. Jadi bukan hanya itu, kami senang kalau di sana sini baik kader, baik itu bank sampah ataupun posyandu, kegiatan kelompok wanita tani itu bisa eksis semua. Itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Apalagi pada kegiatan rutin ataupun event-event tertentu yang saya adakan dan diadakan PKK, masyarakat atau ibu-ibu bisa antusias, itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Untuk dukanya, dukanya itu mesti ada. Kalaupun kita sudah menghadirkan narasumber, ya mungkin kan suatu keadaan ibu-ibu kan tidak semuanya, kadang-kadang kalau pas ada yang punya hajatan ataupun lain itu otomatis dari kehadiran ibu-ibu yang pada kegiatan tertentu itu bisa berkurang Mbak. Itu dukanya. Karena apa? Kalau kan kita sudah memberikan sosialisasi, menghadirkan narasumber, terus dari kehadiran ibu-ibu gak bisa maksimal, nanti kan informasi yang ada itu tidak bisa kurang tersebar luas ya Bu. Itu tadi intinya seperti itu dukanya. Karena masyarakat kita kompak ya Bu ya, sekali yang ada yang nggak datang, alhamdulillah semuanya bioto semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah di sini sudah sangat jelas ya teman-teman. Tapi sebenarnya makasih ya Bu ya, tadi sudah disampaikan harapan-harapan kedepannya, kesan, pesan dan duka, suka dukanya tadi sudah disampaikan. Jadi di sini ibu-ibu PKK Desa Karangsono ini benar-benar mendukung 100% peran dari emansipasi wanita, karena yang bisa eksis itu bukan hanya bapak-bapak ataupun laki-laki, tapi perempuan saat ini sudah punya dan harus menunjukkan powernya tersendiri ya Bu ya, karena kita perempuan juga punya porsi. Berarti PKK itu enggak harus ibu. Sekarang ada juga yang bapak-bapak ibu. Ya, ada anggota TPK PKK itu ada yang dari bapak-bapak. Karena apa? Dalam kegiatan untuk pojok satu, urusan pengajian, terus seperti praktek-praktek pemulasaran jenazah itu kan perlu. Jadi kita mengambil dari bapak-bapak sebagai pengurus TPK di pojok 1 dan pojok 4. Pojok 4 apa? Utamanya kan untuk penyuluhan, bukan ibu-ibu saja sebagai audien. Nanti kan bapak-bapaknya kan bisa nanti diberikan jadi kolaborasi gitu ya Bu ya, diberikan sosialisasi tentang kesehatan ataupun yang lainnya gitu Mbak. Jadi peran kita udah setara ya Bu ya di sini, berarti di sini sudah melek tentang gender sudah nggak ada feminis atau maskulinitas lagi, tapi kita satu general, jadi kita sama ya Bu ya. Seru sekali Bu perbincangan kita hari ini, tapi sayangnya sudah harus berakhir, maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Saya terima kasih sekali karena Ibu sudah mau sharing di sini, sangat-sangat terbuka ya guys. Informasi yang diberikan sama Ibu Lis bener-bener wow banget, banyak sekali yang dapat kita ambil. Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari saya. Semoga semua harapan dan doa-doa Ibu, pengurus dan masyarakat Desa Karangsono khususnya bisa terlaksana dan segera terrealisasi ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya Bu Lis. Sama-sama. Sekian dari saya, Fikana dan Ralfi Nuro bertugas di sini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.